berbagi tentang alur atau flow atau prosedur cara jual film ke bioskop. Jadi diawali mengenai dari proposal dulu. Jadi proposal untuk pengajuan ke jaringan XX1 yang berada di Jakarta Pusat di daerah Sabang itu banyak sekali proposal diajukan. Namun apapun itu proposalnya, bahwa pengajuan film ke XX1 ke jaringan 21 ini itu harus end product, artinya hasil film akhir, namun diawali dari proposal. Nah, proposal ini berisi data perusahaan dari SIUP, surat izin usaha, terus kemudian data pajak perusahaan, terus kemudian track record perusahaan gitu. Namun pada akhirnya pokoknya nanti yang dinilai itu end product, yaitu hasil akhir film itu, apakah layak ditayangkan di jaringan XX1 dan 21 di seluruh Indonesia ataukah tidak gitu. Nah, tentunya itu juga tercantum semua di dalam proposal. Artinya satu, setelah data perusahaan yaitu data kru dan artis, data teknis gitu. Data artis itu paling enggak ada 2 aktor atau artis yang papan atas ya. Artinya itu yang memang marketable, artis yang berbobot, berkarakter, yang bisa luas untuk setiap karakter, terus kemudian juga marketable gitu. Jadi segala sesuatunya itu tidak hanya cocok secara seni saja gitu, bahwa oh karakternya bagus ini gitu, pemerannya bagus ini, tapi kalau itu kurang marketable juga akhirnya membuat kadang 21 ya udah pokoknya lihat hasil akhirnya gitu. Ya apapun itu memang kembali kepada timnya itu sendiri untuk membuktikan hasil akhir. Jadi namun yang pada langkah secara general itu, jadi artis dan aktor pemeran utama pria dan aktris pemeran wanita yang utama itu dia harus yang memang public figure, selebritis, kenal banyak orang dan menjual, namun juga berbakat gitu kan, dan kemudian juga friendly entertainment sih, artinya tidak sombong dengan media atau dunia entertainment lainnya yang berkaitan dengan promosi dan lainnya. Nah, dengan setelah penyusunan artis juga termasuk susunan artis pendukungnya, misalnya tokoh antagonisnya itu juga mungkin bukan artis papan atas tapi peran pendukung yang memang sesuai karakter, yang mempunyai marketable juga. Terus kemudian masalah teknis itu syuting harus menggunakan kamera yang 4K. Selain itu nanti hasil akhirnya harus double stereo Atmos atau double stereo 7.1. Nah, jadi ada beberapa unsur di proposal itu sudah tercantum dulu gitu. Namun sekalipun tercantum itu memang kembali bahwa jaringan XX1 itu hanya menerima end product, hasil akhirnya seperti apa gitu. Memang 4K enggak, memang double stereo enggak, terus kira-kira menjual enggak. Jadi ada tim yang menyeleksi film itu memang bisa mendapatkan penonton atau enggak, atau mungkin film itu standar secara teknis, secara artisnya, kameranya, hasilnya gitu kan, sudah menggunakan 4K, artisnya juga papan atas, double stereo. Namun setelah hasil akhirnya mereka sebenarnya mungkin ragu apakah ini bisa mendapatkan penonton atau enggak, tapi so far itu sudah sesuai semua kriteria. Alhasil bisa jadi jeblok di hari pertama pemutaran nggak ada penontonnya, itu cuma langsung besoknya juga nggak tayang lagi. Itu yang resiko seperti itu. Jadi berbisnis film antara seni dan berbisnis itu harus bisa menyatu.
seperti keberhasilan Hollywood. Hollywood sudah berpuluh-puluh tahun dari kegagalan-kegagalan dan akhirnya sekarang mempunyai formula gitu kan. Jadi baik senimannya maupun pembisnisnya itu dia bisa mengkawinkan antara seni dan bisnis. Nah, karena film ini mempunyai berbagai unsur ya, unsur kesenian maupun berbagai unsur bisnis gitu. Nah, jadi harus ada gabungan itu. Nah, kembali ke masalah syarat-syarat yang ada di proposal itu. Jadi di situ juga sudah diterapkan krunya, misalnya sutradaranya misalnya katakanlah sutradaranya baru nih, belum pernah bikin film layar lebar gitu, tapi dia mungkin sudah pernah bikin FTV yang pernah menang Piala Citra, nah, atau pernah membuat film dokumenter atau film pendek yang menang di festival internasional gitu kan. Jadi punya kredibilitas, punya prestasi, punya predikat gitu kan. Nah, kemudian tim kameranya misalnya pemenang Piala Citra, kameramen terbaik atau gitu kan, editor terbaik Piala Citra, atau dosen dari IKJ kameramennya, atau ya paling nggak di situ juga sudah dikenal sama 21, karena 21 juga XX1 juga sudah mengenal beberapa kameramen yang bagus gitu kan. Beberapa artis-artis yang sudah dikenal XX1 itu biasanya terpampang di aplikasi XX1 ya, artis siapa saja yang sudah mereka kenal dan familiar dengan XX1. Terus kemudian krunya juga XX1 juga sudah mulai pada mengenal siapa kameramen terbaik, siapa editor terbaik gitu kan. Namun itu semua akan kembali kepada bagaimana nanti sutradara mengolah produk itu. Nah, namun tidak menutup kemungkinan kadang ada produk yang secara teknis mungkin kurang, cuma mungkin pemainnya Sule, Andre, terus kemudian komedian-komedian gitu yang pemainnya itu public figure, selebritis dan banyak penggemarnya, banyak followernya gitu kan. Ya udah dicoba gitu. Toh intinya hari pertama kalau di bawah sepertiga kursi yang ada di ruangan bioskop, ya alamat besok bisa turun atau dicoba lagi kayak gitu. Nah, tapi jadi berbisnis film itu memang bisa dikatakan spekulasi, tapi kalau menurut saya melihat kiat-kiat film Hollywood, setiap ada film baru segala macam dia update itu artinya misalnya dulu film James Bond pakemnya begitu, film Batman pakemnya begitu, karena ini era sudah berubah, maka mereka juga mengikut eranya. Generasi sekarang itu seperti apa sih, orang tua sekarang menginterpretasikan generasi sekarang itu seperti apa. Nah, setelah tuntutan teknis yang ada di proposal, selain masalah kecenderungan untuk berbisnis, itu kan di situ selain ada tim teknis tadi, kru tadi yang mempunyai predikat, juga ada proses yang panjang, artinya editing itu ada offline, online, terus kemudian setelah lock kamera baru ada color correction atau grading ya. Jadi gambarnya dikoreksi sedemikian rupa supaya lebih bagus gitu kan, apalagi sekarang color correction sudah beragam, ada DaVinci, ada macam-macam yang bisa membuat gambar dari kamera itu juga semakin bagus. Nah, namun itu juga membutuhkan biaya yang tidak sedikit. Terus kemudian soundnya, misalnya jaringan XX1 ada beberapa bioskop yang Dolby Stereo Atmos, ada yang Surround 7.1. Nah, maka hasil akhirnya itu nanti setelah mixing itu outputnya paling enggak mempunyai dua macam sistem audio setelah di color correction gitu. Nah kemudian setelah film itu jadi gitu kan, jadi dari production house dan tim utama film ini memutuskan oke, ini final setelah beberapa kali revisi, kemudian final mau presentasi ke tim XX1
setelah presentasi XX1 melihat begitu secara teknis oke, sudah layak. Terus kemudian secara dagangan cerita dan aktornya gimana ini gitu. Ceritanya apa yang tertulis di proposal itu tertuang dengan bagus, bahkan mungkin lebih bagus yang tidak tertulis tapi di filmnya lebih bagus. Misalnya aktor artisnya juga misalnya selebritis, public figure yang followernya banyak gitu kan. Nah, dari situ tinggal melihat hasil cara penyutradaraannya fullnya gimana. Oke, kalau secara teknis, secara predikat itu sudah bagus, XX1 baru memberikan kepada tim untuk mengatur jadwal, karena di sana film sudah banyak sekali yang presentasi, sudah pengajuan film itu dari berbagai production house gitu kan, karena film ini bisnisnya gambling ya. Kita bikin misalnya katakanlah 10 miliar satu film, 10 miliar. Nah, untuk mendapatkan BEP 10 miliar itu tadi, itu karena harga per tiket di bioskop itu pengusaha film dapat 10.000 sampai 15.000 ya. Dulu 10.000, terus sekarang antara 13, 14, 15 paling tinggi. Nah, nggak tahu perkembangannya seberapa, apakah 13.000 kah, apa 14.000 kah, ataukah 15.000 kah per tiket. Tapi misalnya let's say kita hitung 10.000 per tiket, maka untuk mengembalikan dana produksi 10 miliar itu membutuhkan paling nggak 1 juta penonton. Nah, 1 juta penonton pun itu nggak boleh berlama-lama, dalam 1 bulan 1 juta penonton. Kalau bisa seminggu sudah 1 juta penonton, kalau bisa 5 hari sudah bisa BEP. Nah, kalau orang modal 10M gitu kan, 10 miliar, kemudian dalam seminggu dia sudah BEP. Kalau misalnya dalam 2 minggu dia udah untung 2 kali lipat gitu kan. Jadi keluar biasaan film itu kalau mau berhasil besar, investornya atau yang punya uangnya. Kalau produser kan sebenarnya yang mengelola film itu sesuai budgetnya, sesuai targetnya. Nah, kemudian kalau film itu tadi kembali ke film itu jadi menunggu tanggalnya itu, maka dari pihak production house atau pengusaha pembuat film itu dia menyiapkan strategi marketing. Misalnya kira-kira di bulan apa film itu mau ditayangkan di bioskop gitu. Nah, dari strategi marketing ini ada yang masang baliho besar-besar, ada yang memanggil wartawan pada pemutaran untuk review wartawan, berbagai macam media dipanggil, ada yang bikin di YouTube, bikin di Facebook, bikin di Instagram gitu. Semua tim dikerahkan. Namun promosi ini juga beragam. Ada yang menggunakan tim promosi tersendiri gitu. Artinya membayar kantor promosi tersendiri untuk melakukan sistem promosi. Bagaimana supaya itu diolah supaya bisa mendapatkan banyak penonton pada hari H diputar di bioskop. Nah, memang biaya promosi itu sendiri bisa sampai 1M gitu ya. Tidak hanya apa yang diiklankan di TV, baliho, atau di koran, atau di media online, tapi ada tim yang bisa menggerakkan itu. Jadi konon film Komik 8 juga karena membayar tim untuk mempromosikan film itu, sehingga film itu untung gitu kan. Nah, tapi ada yang secara alamiah, misalnya film Habibie dan Ainun gitu. Itu film yang untung besar gitu. Habibie Ainun yang pertama ya. Jadi itu untung besarnya karena satu di film
itu menceritakan seorang laki-laki yang setia, yang sayang sama istrinya hingga akhir hayatnya. Nah itu kan ibu-ibu suka banget gitu. Sementara istrinya Pak Habibie itu Ibu Ainun itu fan-nya kan banyak, juga dia juga pengurus Dharma Wanita juga gitu kan, jadi seluruh Dharma Wanita Indonesia juga nonton. Tapi di luar itu semua memang film itu secara cerita menyentuh. Sekalipun ada beberapa faktor teknis ya, misalnya make up wajah Habibie pada film Habibie dan Ainun itu masih kelihatan kayak make up di teater gitu ya, tapi overall secara cerita sih, secara flow sih oke. Hanya di make up aja waktu itu, sehingga pada Rudy Habibie, film Rudy Habibie yang berikutnya sudah menggunakan efeknya di luar negeri, Reza Rahardian dibikin sedemikian rupa seperti Habibie muda gitu kan, dengan biaya yang luar biasa. Nah kemudian tadi setelah menunggu tanggal itu adalah melakukan promosi ini. Itu tadi bisa dikelola sendiri, bisa diserahkan tim lain, atau juga ada film yang sangat di bawah 10 M juga ada yang cuma 3,5 M atau 5 M bikin film gitu ya. Terus kemudian tanpa promosi lagi, nekat aja ditaruh di 21 gitu kan. Jadi ya udah, kalau mau untung alhamdulillah, kalau rugi nggak ada penontonnya ya udah dijual di online, atau kalau dulu dijual VCD, DVD, terus kemudian dijual ke stasiun TV swasta gitu kan. Nah sekarang penjualan ke stasiun swasta juga bersaing dengan penjualan film di online gitu kan. Nah jadi keuntungannya seperti itu. Jadi per tiket itu antara 10.000 sampai 15.000 ya range-nya. Jadi bagi siapa saja yang tertarik untuk berbisnis di film itu bisa terbuka luas gitu. Tidak harus PH besar gitu. Jadi konon memang ada rumor bahwa jaringan XX1 itu ada penanam sahamnya dari production house atau PH yang besar ya, yang dimonopoli sama mereka, sehingga kalau mereka membuat atau mengajukan film pasti ditayangkan, pasti jatahnya mereka dulu. Tapi kenyataannya kadang buatan mereka nggak laku gitu kan. Nah sehingga itu memberi peluang kepada siapa saja untuk bisa produksi film dan ditawarkan ke bioskop. Nah bagaimana mengundang penonton sebanyak-banyaknya, bagaimana dalam 1 minggu itu 1 juta penonton, kalau bisa 5 hari 1 juta penonton, karena ada 10 layar bioskop di seluruh Indonesia, 100 layar bioskop lebih di seluruh Indonesia. Nah itu sebenarnya peluangnya begitu. Pada hari pertama itu rame, maka orang-orang lain juga, film itu kok rame sih, film apa sih, ingin lihat, penasaran. Nah pada hari pertama banyak PH besar itu melakukan istilahnya suntikan penonton. Jadi penonton, beberapa baik tim film atau keluarga artis atau apa, dikasih free tiket supaya nonton pada hari pertama. Pada hari pertama itu show pertama, show kedua, show ketiga, show keempat penuh gitu kan. Karyawan kantornya disuruh nonton misalnya, atau krunya suruh nonton gitu, dikasih tiket free itu supaya film itu nggak terkesan sepi pada hari pertama gitu. Namun apapun itu akan kembali kepada film itu sendiri. Mau disuntik pada hari pertama, kalau filmnya nggak work gitu kan, nggak bisa jalan, nggak bisa laku, nggak bisa nggak enak ditonton, sama nggak bisa diterima, nggak sesuai aura maupun daya tariknya nggak sesuai, ya hari kedua bisa hilang, bisa dicopot dari bioskop. Nah
Jadi membuat film memang desain sedemikian rupa ya. Kayak zaman dulu film apa namanya, tulisan judul, tulisan pemain-pemain dan krunya ada di depan. Sekarang enggak, sekarang begitu main jebret udah langsung rame. James Bond begitu main langsung tembak-tembakan, kejar-kejaran gitu kan. Terus kemudian hanya ada judul doang gitu, kru nggak ada, nama artis nggak ada, itu di belakang semua. Avenger juga begitu ya. Jadi semua film sekarang dinamis karena penonton sekarang milenial. Kalau drama lama ngantuk di bioskop, udah dingin ngantuk gitu kan. Nah, bagaimana membuat film itu penontonnya nggak ngantuk, terus sampai mau kencing aja, wah seru nih filmnya, jangan kencing dulu, misalnya kayak gitu. Nah, namun juga ada juga film yang karena drama, sekalipun drama lama tapi menarik teknik gitu kan, sekalipun drama adegannya segala macam tidak seperti action James Bond atau Avenger ya, yang memang ada tuntutan keseruan dan actionnya. Nah, selain itu juga persoalan film itu lebih kepada proses gimana itu syutingnya gitu. Ada proses syuting yang 1 tahun karena itu film kolosal, penyusunan skenario-nya, riset, hunting lokasi gitu kan, pemilihan pemain, pelatihan gitu kan. Ada latihan supaya dialog itu tidak seperti orang menghafal, itu benar-benar kayak dialog itu. Dan rata-rata film layar lebar itu semua latihan, ada latihannya. Cuma prosesnya ada yang panjang sampai 1 tahun, ada yang sampai 6 bulan, ada yang cuma 4 bulan, ada cuma 3 bulan gitu. Persiapan sebulan, syuting 2 minggu, editing dan pasca produksi sampai selesai itu 1,5 bulan. Itu benar-benar kerja luar biasa. Nah, bagaimana kalau kita berjualan film di bioskop dan laku? Sebenarnya kita reformat aja, misalnya formula, atau misalnya kita susun kembali sebuah film yang dia box office atau blockbuster ya. Misalnya katakanlah Fast Furious itu. Apakah Furious 7 itu memperoleh pendapatan tertinggi di Indonesia pada saat itu apakah karena salah satu aktornya yang meninggal yang fenomenal itu, ataukah memang ceritanya bagus? Itu ada sebagian memang ceritanya bagus, yang nggak kenal Paul Walker ya karena film itu memang seru gitu kan. Nah, maka menurut saya juga seperti Lars von Trier atau sutradara-sutradara lain internasional yang pernah membakukan itu, artinya film apapun itu adalah cerita yang bagus, kemudian penuturan atau pengolahan urutan cerita yang menarik gitu kan. Jadi tidak ada yang bertele-tele, tidak ada yang berlama-lama gitu kan, dan setiap adegan itu memang dibikin menarik. Jadi menyusun skenario pun itu awalnya dari ceritanya oke, idenya bagus, kemudian alurnya adegan per adegan itu memang diperdebatkan sedemikian rupa. Kalau bisa tidak sekedar penulis menyusun itu terus kemudian tidak ada pembahasan adegan per adegan gitu, dan itu membutuhkan waktu yang harus dalam keadaan rileks, tidak dalam tekanan kerjaan lain atau apa gitu. Benar-benar ketika membahas memang dari rumah masing-masing, apa itu produser, penulis, sutradara ataupun editor ataupun siapapun yang mempunyai kepentingan terhadap kesuksesan film itu, mempelajari dari rumah sematang-matangnya, menyiapkan catatan-catatan dan membahasnya dengan sebaik-baiknya untuk mempertemukan bahwa adegan per adegan itu memang menarik. Kedua adalah pemilihan aktor dan aktris. Pemilihan aktor dan aktris itu selain dia menjual marketable di
faktor-faktor lain pendukungnya, misalnya followernya terbanyak gitu kan, atau dia selebritis, atau dia public figure gitu. Namun dia harus memang benar-benar berbakat acting gitu kan. Dia harus benar-benar pemain watak yang untuk jiwanya, pikirannya bisa diolah menjadi karakter sesuai dari skenario itu. Nah, kemudian yang ketiga adalah sutradara. Nah, sutradara ini adalah bagaimana mengolah antara skenario dan acting para aktor-aktornya ini menjadi hidup di dalam sebuah film gitu, menjadi seolah-olah itu tidak ada alur cerita dari penulis skenario, tidak mengenali lagi aktor-aktornya gitu kan, terus kemudian tidak ada tangan sutradara di situ. Oh, ini suruh ke sana, gerak pen kiri, pen kanan, track in, zoom out gitu kan, itu bergerak, ada track in, ada pen, tapi seakan-akan tidak ada tangan sutradara di situ. Nah, sehingga dan di situ menjadi satu hal yang objektif antara hasil shot hasil kerja sutradara sampai di tangan editornya juga menghilangkan unsur subjektivitas sutradara, seolah-olah film itu flow-nya mengalir sedemikian rupa gitu. Nah, itu paling tidak yang bisa saya sampaikan. Semoga apa yang saya sampaikan ini bermanfaat, baik ingin tahu tentang bisnis film ke jaringan XS1 maupun mungkin barangkali ada yang ingin terjun ke dunia bisnis film mungkin ya, atau sebagai bahan atau wawasan saja, atau hanya sekedar untuk ingin tahu saja. Terima kasih, salam berjumpa kembali.